A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi anzilni manzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mitlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Fasaqalahuma thumma tawadla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa dzkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbi wa adzab. Anni massaniya syaitan binusbi wa adzab. Urkut birijlika hadha mughtasalun baridu wa syarab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran. Harapan kita semoga kita semuanya sehat walafiat. Jika di antara kita ada yang sakit, disembuhkan, disehatkan Allah. Jika kita sehat, Allah jaga kesehatan kita. Dan Allah buka hati kita untuk paham Quran, mengamalkan Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa menyampaikan Quran kepada orang lain. Karena Quran ini mesti disebar nih, supaya orang tahu. Karena ini isinya itu pesan-pesan Allah semua. Dan tidak berubah sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran itu surat 3 ya, Al-Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Imran ayat 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Jadi Allah katakan Muhammad Rasulullah itu tiada lain, yaitu hanya utusan. Utusan itu ya duta besar. Tapi kalau kita di dunia ini kan duta besarnya banyak. Banyak. Berapa ratus negara kita punya duta besar. Dari kalau Allah enggak. Duta besarnya cuma 25. Yang pertama Adam, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah makanya Allah kasih tahu sebelum Nabi Muhammad ini sudah banyak yang diutus oleh Allah, 25 rasul itu yang rasul aja. Ada lagi yang nabi lebih banyak lagi. Nabi Syes, Nabi Nabi Hidir. Nah, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kemudian Allah katakan apakah Rasul meninggal? Dia meninggal, dia mati, terbunuh atau apa? Mati biasa. Apakah kamu balik lagi ke zaman jahiliyah? Allah kasih tahu. Kalau kamu balik lagi ke zaman jahiliyah, sudah dikasih Quran ini, Allah juga nggak rugi juga. Tapi Allah sangat menghargai orang-orang yang bersyukur. Datang ajaran yang mulia ini, kemudian dia membacanya, membahasnya, mengkajinya, mengamalkannya. Nah, itu yang bersyukur. Jadi kalau misalnya presiden ngutus dubes ke Malaysia misalnya, itu dia ketemu sama Pak Perdana Menterinya itu, dia menyerahkan surat kepercayaan. Nah, kalau Allah dia utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih surat kepercayaan juga. Apa? Al-Quran. Nih, Muhammad. Makanya dia diutus itu ada surat kepercayaannya juga sama kayak dubes kita. Nah, tapi kalau yang surat kepercayaan dubes biasa itu bisa berubah-ubah, bisa lain negara, lain juga. Tapi kalau Quran enggak. Dubesnya Nabi Muhammad ke dunia ini cuma satu aja, Quran. Dan setelah datang Nabi Muhammad, sebetulnya nggak ada lagi ya apa rasul-rasul yang lain, misalnya Muhammad. Jadi setelah Nabi terakhir ini sudah tuh, nggak ada lagi Nabi lain, selesai. Nah kemudian Allah lanjutkan di ayat 145-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Sadaqallahul azim. Sebelahnya, kasih sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim.
Jadi Allah katakan manusia itu, setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali sudah izin Allah. Dan itu benar itu. Karena ada orang yang mau bunuh diri, minum racun tikus dia. Tahu-tahu ketahuan kakaknya, adiknya, diminumin itu susu sampai muntah. Nggak jadi itu. Belum waktunya. Ada lagi, saya lagi di kapal feri, tengah malam nih, dari Lampung ke Pulau Jawa ini. Di tengah malam itu, ada orang lompat dari kapal ke laut itu. Ketahuan nakodanya. Langsung dikejar. Pakai tali bisa dapat. Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi ingat, ada orang yang meninggal habis subuh, ada nggak? Ada. Ada orang meninggal lagi sepedahan? Ada. Ada orang meninggal lagi olahraga? Ada. Ada orang meninggal lagi nyetir mobil? Ada. Ada orang meninggal lagi sujud? Ada. Ada orang meninggal lagi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri? Ada juga. Kalau sudah waktunya, Allah langsung Allah ambil tuh. Nah makanya jangan lupa, kita ini setiap saat itu harus banyak ngucapin kata-kata Allah. Nah, kadang-kadang kita nih, besok acara itu ya, siap. Toto mati, akhir-akhir kita nggak jemput nama Allah tuh. Mestinya dia bilang, insya Allah siap. Sudah ada insya Allahnya. Udah kalimat tauhid. Nah, jadi sebetulnya mati itu, ide itu mesti siap-siap itu ya. Kayaknya selalu ucapin, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Ya biasa-biasa aja. Meninggal, nggak kata-kata tauhid itu. Saya bilang Alhamdulillah, wa syukrillah, wah kalimat tauhid. Nah itu tapi itu mesti dibiasain. Kalau nggak dibiasain, nggak bisa. Saya kan ketemu hampir tiap hari itu ketemu tante-tante. Saya tiap hari itu. Saya bilang, aduh tante makin muda nih. Ah ada-ada aja Pak Ustadz. Itu sayang. Saya bilang sayang nih dia ngomong gitu. Saya bilang, Alhamdulillah mudah-mudahan sesuai dengan apa kata Pak Ustadz tuh. Masya Allah, benar-benar cantik. Begitu. Kalimat tauhid. Hampir tiap hari Pak. Bukan hampir, emang tiap hari. Malah tiap hari itu bukannya satu tempat. Di sini ada, di sana ada lagi, sana ada lagi, sana lagi. Sehari kan bisa 3, 4. Apalagi kalau sebelum corona dulu. Sehari bisa 7 kali. Sabtu Minggu itu dari subuh seret. Jam 8, sampai jam 10. Jam 10 pernah lagi itu. Wah sibuk sekali. Sehari 7 tempat. Subhanallah. Tapi setelah habis corona, berkurang jauh banyak orangnya. Baik para tadi kita lanjutkan ayat ini. Nah yang menarik ini di sini nih, sangat menarik nih di 146-nya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Masih surat tadi, tapi lanjutannya 146. Surat 3 146. 146. Suratnya Al-Imran 3 146. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah.
tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Nah ini bisa jadi contoh pada kita nih. Jadi Allah akan betapa banyak sahabat dulu itu nemani Nabi. Katakan Nabi Muhammad, Muhammad pengajian ikutin, Muhammad perang diikutin. Kemana aja Nabi Muhammad? Lah kalau di Mekah perang, repot. Kenapa? Dari mana-mana udah ketahuan musuh. Nah namanya perang, kalau nggak mati, luka. Atau nggak makan, dikejar musuh kan. Tapi ini ada para sahabat itu nggak lemah, nggak takut. Hebat itu. Ya kalau kita sekarang sih masih mending. Kita sekarang ini apa? Kita jihadnya. Ngaji Quran. Allah katakan ngaji Quran itu harus jihad. Harus jihad. Ngaji malam, ngaji pagi, jihad. Ngaji, jihad lagi sholat. Sholat tahajud, sholat duha, qobliyah ba'diyah. Itu juga jihad tuh. Dan jihad juga dengan harta. Dapat rezeki, cekir. Dapat rezeki, cekir. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Nggak dapat uang, cekir. Nah, kalau nggak dapat uang, cekirnya dengan apa? Senyum bisa, tenaga bisa, ilmu bisa, doain orang bisa. Nah, cuma yang kadang-kadang Allah nggak mau itu senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, doain orang mau. Saya gitu dapat rezeki ini katanya mana juga. Wah itu nggak ingat Allah itu. Mestinya kalau orang ingat Allah itu begitu dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa Allah cekir. Dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa Allah cekir. Ingat Allah dia. Nah paling-paling kita jihadnya itu. Kalau zaman Nabi, wah berat itu. Tapi yang paling penting apa? Apa sih mantranya? Kok bisa ikutin Nabi, nggak takut, nggak lemah? Apa mantranya? Ini mantranya ini. Ayat 147-nya ini. 147. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qawlahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu. Surat 3 tadi, 147, 148. Surat 3 Al-Imran 147, 148. Mic-nya didekatin. Oh, belum nyala. Sebentar, Bu. Mic-nya belum nyala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 146 dan 147. 147, 148. 147 dan 148. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirinya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. 148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang
berbuat kebaikan. Ya. Shadaqallahul adzim. Jadi mantranya tadi, dia ngikutin Nabi pagi malam perang. Wah, nggak takut, nggak lemah. Kalau sekarang ini berarti kita ngaji pagi, ngaji malam, bertahajud malam, duha, qobliyah badiah. Dapat rezeki, jegar, jeger, jegur, jegar, jeger, jegur. Apa sih? Ini orang nggak takut, nggak khawatir. Apa nih mantranya ini? Nah ini mantranya ini. Doa ini. Tadi termasuk doa yang saya baca nih tadi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami, perbuatan kami yang berlebih-lebihan. Kuatkanlah pendirian kami, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kafir itu bukan saja kafir non-Islam. Bisa juga orang kafir juga agamanya Islam. Kan banyak. Orang Islam nggak sholat, kafir itu. Orang Islam nggak percaya Quran, kafir. Orang Islam dapat rezeki nggak jegar-jegar cukur, kafir. Nah, jadi kafir itu bukan saja itu. Allah katakan kalau kamu sering membaca ayat ini, kalau saya alhamdulillah salah satu rakaat sholat tahajud saya bawa ayat ini. Apa nih kelebihan kalau kita sering baca ini? Allah kasih tahu, Allah berikan pada kamu pahala di dunia, pahala di akhirat. Berarti kita diberikan pahala di dunia, kesenangan, kebahagiaan, dan juga di akhirat juga. Ada satu lagi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dengan sering berdoa itu. Jadi berarti Allah itu senang sekali kalau kita, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa perbuatan-perbuatan aku yang dulu berlebih-lebihan. Dan Allah senang sekali itu. Kau lihat ayat ini. Nah ini makanya kita ini dihafal aja ini ayat ini. Penting. Bayangin dijamin Allah dapat pahala dunia, dapat pahala akhirat, dan Allah cinta. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat kata Muhammad lagi dalam Al-Quran. Mulia banget nih Muhammad ya. Dalam Quran kali-kali. Surat 33 ayatnya 40. 33-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Yang kedua kali Allah sebutkan nama Nabi Muhammad. Allah kasih tahu Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Kasarnya Muhammad itu bukan nenek moyangmu. Dia itu adalah penutup Rasul, penutup Nabi. Dia Maha Kuasa segala sesuatunya. Apa maknanya ayat ini diturunkan Allah? Berarti mau orang itu keturunan Nabi, nggak keturunan Nabi, sama aja di mata Allah. Kadang-kadang kan ada juga orang yang, wah merasa nih keturunan Nabi, gimana begini. Sebetulnya biasa-biasa aja. Nah, Allah bilang, Muhammad itu bukan nenek moyangmu kok. Dia penutup Nabi, adil Allah itu. Bayangin nih kalau ada ayat yang mengatakan ini, wah kalau anak cucu Nabi itu
dijamin surganya. Masya Allah, udah repot kita. Ya Allah, dia sih enak ya, turun Nabi. Kalau kita sih biasa-biasa aja nih ya. Beda dong, beda dong. Enggak, Allah nggak melihat turun Nabi. Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Nah, yang paling Allah muliakan itu bukan masalah keturunan nggak keturunan. Yang paling mulia itu ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Part 1, Pak. Per 1 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar, Tante. Udah membaca sebentar. satu nih, seling satu. Nggak usah tersinggung ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kan bukanlah masalah dia keturunan Nabi. Yang paling penting tuh ini, hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepada Allah itu di waktu pagi dan petang. Ini nih. Lah keturunan Nabi juga kalau nggak pernah sebut nama Allah, nggak diaku oleh Allah. Tapi nggak usah keturunan Nabi, tapi dia banyak sebut nama Allah, banyak zikir, banyak tasbih, wah itu. Nah cuman kadang-kadang kita ini salah juga biasanya orang kalau yang namanya zikir, orang sudah berpikir namanya zikir itu tasbih kanan kiri, tangan kanan tangan kiri, subhanallah, 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 subhanallah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu juga iya. Tapi sebenarnya bukan itu aja. Ya namanya zikir, ingat pada Allah, tasbih pada Allah itu termasuk sholat 5 waktu. Termasuk sholat tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Termasuk kita kalau ketemu sama orang, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Masuk tuh. Atau kita misalnya pergi keluar kota, melihat keindahan. Subhanallah, Masya Allah ini indah sekali. Itu juga masuk. Termasuk dapat rezeki, Alhamdulillah, cekir. Dapat lagi, Alhamdulillah, cekir. Dapat lagi, Alhamdulillah, cekir. Termasuk zikir itu. Lah kalau dia nggak ingat kepada Allah, begitu dapat rezeki, aduh, ya beli ini, mana juga. Nggak zikir itu. Dengan kita dapat, Alhamdulillah, berapa hakku, berapa Allah, itu zikir tuh. Nah cuman kita kalau zikir, selalu konotasi kita, ya pegang tasbih, zikir, antara tidur dan jaga, Allah, bukan saja itu. Termasuk kita dengan ceramah ini kan zikir juga ini. Baik,
Nah, kalau kita lihat, kalau orang zikir tasbih pagi malam ini, jaminannya ini, Masya Allah. Bukan masalah keturunan nggak turun Nabi tadi itu. Satu jaminannya. Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Yang kedua, Allah akan para malaikat mendoakan kamu. Supaya kamu dihilangkan kegelapan hidupnya, ditambah cahaya yang terang hidupnya. Dua. Yang ketiga, Allah menyayangi orang-orang beriman yang banyak zikir tasbih itu. Tiga ini. Yang keempat, Allah akan nanti di hari kiamat nanti, Allah yang mengucapkan selamat, selamat, selamat. Ya Allah. Ini masjid anggota jemaah masjid subuh Al-Ihsan ya. Oh iya, masuk semua ke surga semua. Masya Allah. Ya Allah, yang subuh ya. Wah, silakan. Masya Allah. Wah, luar biasa coba. Masya Allah. Nah, jadi balik lagi pada tadi bahwa Allah ngucapin selamat. Dan masih ada lagi adanya lagi apa? Allah masih berikan lagi itu pahala yang sangat mulia. Masya Allah. Oh, luar biasa tuh hadiahnya. Kalau kita banyak zikir tasbih tadi itu. Nah, cuman zikir tasbihnya tadi termasuk ya kita seperti ini ngaji dengan ceramah, termasuk kita sholat 5 waktu, termasuk kita zikir, kita nyebut-nyebut nama Allah dalam kegiatan sehari-hari itu. Baik, yang ketiga Allah sebutkan di Quran nama Nabi Muhammad lagi. Suratnya 47, ayatnya 2. Surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sadaqallahul azim. Silakan tante yang udah mau baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallahul-Azim. Jadi Allah kata tahu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan dia meyakini bahwa ini Quran dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW inilah yang benar. Hadiahnya Allah katakan Allah menghapuskan dosa-dosa kamu, masa lalu kamu. Yang kedua, Allah memperbaiki keadaanmu. Keadaan rezeki kita diperbaiki, keadaan kesehatan kita diperbaiki, keadaan ekonomi kita diperbaiki, circle teman kita sehari-hari diperbaiki oleh Allah. Kalau kamu beriman, beramal soleh, dan yakin dengan Quran ini. Kalau dia yakin berarti apa? Dia baca Quran ini, dia kaji Quran ini, dia berusaha untuk mengamalkan isi Quran ini. Ini yang ketiga Allah sebut. Dan yang keempat, tadi dibaca oleh imam favorit kita tadi itu. Masya Allah. Suratnya 48. Al-Fat ayatnya 29. 48, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Mic-nya Bu, mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul adzim. Baik, kita perhatikan suratnya 4829. Ini yang keempatnya. Yang keempat nih. Jadi Allah katakan Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang yang bersama dia. Atau Muhammad Rasulullah itu orang-orang pengikut-pengikutnya. Kayak kita ini. Satu sifatnya. Asyidda'u alal kufar. Keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya keras. Bukan tetangga kita orang kafir dilemparin batu rumahnya. Bukan begitu. Kalau itu jahat itu. Maksudnya urusan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Urusan akidah. Urusan masyarakat, urusan mungkin dia dosen kita, dia tidak seagama, atau tetangga kita selalu pergi ke dukun, itu urusan dia, kita. Jadi nggak ada kompromi kalau urusan akidah. Kayak misalnya korban gitu. Korban itu kalau dia bukan agama Islam kan nggak bisa dia korban. Tapi kalau dia nyerahkan sapi, terima aja. Bukan korban namanya. Orang korban itu sholat dulu, kata Allah. Makanya di Ina atau Ina Kal-Kautsar, fasholli li rabbik dulu. Sholat dulu baru korban. Kalau dia korban nggak sholat nggak bisa kan. Tapi apakah kita tolak? Jangan tolak. Terima aja, dia sedekah. Nah kalau dia misalnya ekonominya bawa, beri dia. Kenapa? Lah korban itu syiar kok. Satu-satunya agama yang setiap tahun orang bisa makan daging gratis tuh. Hanya Islam. Tiap tahun. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah dulu. Dari masjid ini dapat sekilo. Oh, musalah tetangga dapat sekilo. Waduh, enak juga nih ya. Dari pagi kita udah pindang. Wah, senang nih. Malamnya nyati. Masya Allah. Ya memang
Itu rezeki orang-orang yang orang Islam pada waktu itu supaya dia setahun sekali makan daging gratis. Baik. Pertama, Allah dan si panai Muhammad itu keras kekafiran. Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sama orang beriman. Kalau ada misalnya yang saudara kita beriman, dia susah, kita doakan, kita bantu. Ada orang beriman, musibah, tolong, bantu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah dan si panai Muhammad itu yang sama pengikutnya apa? Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka banyak ruku, banyak sujud, berarti banyak sholat nih. Ya 5 waktu dikerjain, ya tahajud dikerjain, dan sunat-sunat yang lain. Dan yang keempat, Allah katakan apa? Sifat Muhammad dan pengikutnya ini terlihat di muka mereka bekas-bekas tanda sujud. Ibu-ibu nggak usah saling liatin jidatnya. Bapak juga nggak usah saling jidatnya. Maksudnya bukan jidat. Jadi kalau orang Islam biasanya kita ketemu sama orang Islam tuh beda sikapnya. Kita udah tahu nih, oh ini orang Islam nih. Ya kita kedengaran punya alhamdulillah, masya Allah, udah ketangkap oh ini Islam. Dan sifat-sifatnya juga beda. Nah ini kata Allah. Jadi bukan jidat. Kalau jidat saya lihat Bang Musayyab nih nggak ada jidatnya bermata 3 hitam gini nggak ada nih kayaknya nih. Padahal apa dia nggak sholat? Wah, imam favorit kita nih suaranya masya Allah. Jadi bukan itu, misalnya itu. Ada juga sih kalau yang pori-porinya tipis sampai 3 mata hitam di sini ya Allah. Sampai orang nanya, Pak, 3 mata hitam gini tuh diapain ya? Ya saya nggak tahu. Mungkin digosok-gosok bisa juga, atau diapain bisa juga, malah nggak enak malah. Nah, ya kita biasa-biasa aja. Yang penting kita sholat. Dan saya juga nggak pernah dengar ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu jidatnya sampai hitam 3. Nggak ada juga. Nah, jadi itu bukan. Tapi maksudnya sifat orang yang sholat itu beda dengan orang nggak sholat. Nah, yang menariknya di sini apa? Ya menarik semua sih. Tapi Allah Ta'ala apa? Sifat Nabi Muhammad yang keras terhadap kekafiran, sifat Nabi Muhammad sayang sama orang beriman, sifat Nabi Muhammad yang banyak ruku sujud, sifat Nabi Muhammad yang di mukanya ada bekas-bekasan sujud ini sudah ada di Taurat, sudah Allah jelasin. Kalau Tauratnya asli pasti ada nih. Padahal Nabi Muhammad belum lahir kok. Sudah ada di Injil juga. Kalau asli. Tapi kalau nggak ada berarti nggak asli lagi itu. Ya, Al-Quran nggak mungkin bohong kan. Yang ngomong Allah kan. Nah Allah kan sifat Nabi Muhammad itu dan 4 ini ada di Taurat, ada di Injil, diturunkan lagi di Quran. Allah katakan Islam itu cara berkembangnya bagikan tunas. Benar itu benar sekali itu. Papua itu dulunya itu Islamnya sedikit sekali. Sekarang bisa 30%. Yang nyata sekali itu ini apa namanya? Yang tempat Pak Waloni ini apa nih? Daerah apa sih tempat dia? Yang 1000 gereja kan katanya itu. Daerah apa itu? Hah? Apa? Yahya Waloni. Manado. Itu awal kemerdekaan cuma 8%. Sekarang 50-50. Benar ayat Allah. Islam itu bagaikan apa? Tunas awalnya. Tunas kecil. Nah. Oh di Eropa, Masya Allah. Saya melihatnya sendiri. Pernah di Eropa, di Prancis, saya ini coba-coba masuk gereja nih. Masuk gereja. Ya saya ngeliat aja. Itu di gereja itu hari Minggu nih. Hari Minggu. Isinya berapa? 4 orang. Hanya 4 orang diisi oleh tante-tante yang sudah pada senior semua. Nggak ada yang tante-tante masih acak-acak begini, nggak ada. Bapak-bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Saya bilang, ya Allah pantasan lama-lama dijual menjadi masjid. Ya itu kan maintenance-nya ke listriknya, itunya bangunannya segala macam kan mesti diurus itu. Lama-lama nggak bisa biaya, jual ke masjid. Banyak itu. Banyak. Wah, apalagi di Inggris. Di Inggris tuh makan halal. Udah kayak negara Islam aja. 9 wali kotanya sudah Islam.
Kalau di Belanda 3 wali kotanya Islam. Kalau ada Amerika baru 1 nih, New York aja nih yang wali kotanya Islam. Tapi di Amerika juga banyak gereja yang sudah jadi masjid itu banyak. Banyak saya lihat, oh iya. Malah di apa namanya Chicago tuh. Itu masih di luarnya kayak masjid tuh. Saya pikir saya mau sholat zuhur nih, diajak oleh teman tuh. Sholat. Saya bilang kok masuk gereja nih. Tahu-tahu di dalamnya sudah masjid. Di LA nih saya nginap di kayak guest house gitu. Itu dibeli oleh Boy Thohir tuh. Gereja gede gerejanya itu. Itu di LA itu. Gede sekali, ada tempat tidurnya, tempat apa itu. Di atasnya masih karena belum dirubah gitu. Banyak sekali, banyak. Jadi waktu saya awal-awal saya keliling ke Amerika itu 2009. Berapa waktu itu saya tanya sama mereka itu statistik internasional Islam itu 1,9. Terakhir saya 2018 tadi saya ke Amerika, maka statistiknya naik 2000 dari 6 miliar 2 miliar Islam. Sekarang berapa? 2,2 miliar Islam. Wah, cepat sekali. Benar Allah katakan di sini. Islam itu awalnya tunas, berkembang. Tapi Allah katakan kamu ingat aja, jengkel orang-orang kafir. Makanya ada Islamfobia. Kafir itu bukan saja non-Islam, termasuk orang Islam kan juga kemajuan Islam suka kan? Ada juga. Nah, tapi Allah katakan, Allah akan berikan kepada orang beriman bermasalah itu pahala yang besar untuk mereka. Nah, yang kelima, mana lagi Allah sebutkan Nabi Muhammad itu yang kelima? Suratnya 61 ayatnya 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. 61 ayat 6. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam waktu dia masih hidup dulu, dia pernah ngomong sama umatnya. Umatnya itu kan Bani Israel. Makanya hebat Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad nggak ada. Hai orang Arab, nggak. Hai orang-orang beriman. Seluruh dunia siapa aja orang beriman. Hai Nabi, hai Rasul, hai manusia, seluruh manusia. Nggak ada mengatakan, hai orang-orang Arab di Quran. Nggak ada. Tapi orang Arab malah dikritik. Dikritik orang Arab itu. Dikritik. Dalam surat 9 dikritik oleh Allah, orang Arab itu sangat kafir dan munafiknya. Yang kedua, sangat kikirnya. Tapi tidak semua begitu. Arab yang 99, wah itu tuh yang hebat tuh. Surat 9 ayat 99,
Malah Allah katakan orang Arab itu, mereka menganggap bahwa yang beriman nih, menganggap bahwa kalau kita memberikan infak di jalan Allah itu, satu, kamu akan dekat pada Allah. Dua, kamu akan dapat kasih sayang dari Allah. Tiga, kamu dapat ampunan dari Allah. Empat, kamu mendapat doa Rasul. Nah, balik lagi kepada tadi ayat ini, Nabi Muhammad ini sudah dikatakan oleh Nabi Isa dulu, dia akhir apa nama setelah aku nanti, ada lagi Nabi namanya Ahmad. Ahmad dengan Muhammad itu sama. Tapi sayang, begitu datang Nabi Muhammad itu, mereka mengatakan ini tukang sihir. Bapak Ibu sekalian, inilah 5 kali Allah sebutkan di Quran, begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, disebut lagi dalam Quran. Dengan disebut lagi dalam Quran, berarti dalam sholat kita bisa baca ayatnya. Kayak Ustadz tadi itu, Ustadz favorit kita tadi itu, Muhammad Rasulullah, kan itu kan nama Muhammad. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2.